Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di pertemuan yang keberapa ini, Pak? Ke-6 atau 7? Ke-6. Pertemuan ke-6 dalam daurah singkat kita untuk mempelajari kaidah-kaidah mendasar di dalam belajar bahasa Arab. Seperti biasa, kita memiliki 2 sesi. Sesi yang pertama, kaidah-kaidah terkait dengan ilmu nahwu. Kemudian nanti di sesi yang kedua, kaidah-kaidah terkait dengan ilmu sharaf. Kita mulai di sesi yang pertama ini melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang rafa'. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui mawadhi'ur rafa' atau posisi-posisi kalimat atau posisi-posisi sebuah isim yang dihukumi keadaannya sebagai rafa' atau dinamakan sebagai isim-isim marfu'. Coba apa saja? Pertama apa? Pertama adalah mubtada, yaitu kalau suatu isim menempati posisi sebagai mubtada, maka dia marfu'. Kedua apa? Khobar. Yang ketiga apa? Fa'il. Kalau suatu isim menempati posisi sebagai fa'il, maka isim tersebut keadaannya dihukumi rafa' atau disebut isim marfu'. Yang keempat, apa? Pengganti fa'il apa istilahnya? Naibul fa'il. Naibul fa'il, yaitu suatu isim atau kalimat yang terletak setelah kata kerja pasif. Kata kerja pasif atau yang dalam bahasa Indonesia diberikan imbuhan di. Misalkan dimakan, dilihat, dipukul, didengar, dipelajari. Itu kata-kata kerja yang bersifat pasif, maka isim yang datang setelah kata tersebut disebut naibul fa'il. Yang kelima apa? Yang termasuk isim marfu', posisi rafa', isim kana. Isimnya kana. Yang sebenarnya isim kana itu sebelum dimasuki kana apa? Sebelum dimasuki kana dia itu namanya adalah mubtada. Kemudian setelah dimasuki kana namanya berubah menjadi isim kana. Kemudian apa yang ke-6? Khobar inna. Khobar inna asal muasalnya apa? Sebelum dimasuki inna. Khobar juga khobar bagi mubtada. Tapi kemudian yang ke-7 adalah at-tabi' li ismin marfu', yaitu suatu isim yang mengikuti isim marfu'. Dan telah kita bahas tabi' tersebut ada 4 macam. Yang pertama apa? Apa? Masih ingat? Na'at. Apa maksudnya na'at? Yaitu isim yang fungsinya menjelaskan sifat bagi isim yang sebelumnya. Itu namanya na'at. Dia mengikuti isim yang marfu' dengan tujuan, dengan fungsi untuk menjelaskan sifatnya. Disebut na'at. Seperti al-masjidu al-jamilu, ya kan? Atau hadiqatun kabiratun. Kemudian yang kedua dari bentuk tabi' apa? Al-atfu. Ataf, yaitu isim
yang datangnya setelah huruf-huruf athaf. Apa saja huruf-huruf athaf? Waw, fa, summa, au, am, dan lakin, la, dan hatta, satu lagi bal. Ini adalah huruf-huruf athaf. Maka apabila ada isim datang setelah huruf-huruf tersebut, isim tersebut kita katakan sebagai at-tabi'. Keadaan i'rabnya apa? Apakah rafa, nasab atau jar? Keadaannya mengikuti isim yang sebelum huruf itu. Ini sama seperti isim huruf yang sebelumnya. Baik. Kemudian ada taukid dan juga ada badal. Namun mungkin karena waktu kita yang terbatas, maka mungkin taukid dan badal ini kita tidak bicarakan terlebih dahulu. Insyaallah pada kesempatan yang lainnya. Kita langsung masuk pada isim mansub atau yang dinamakan juga atau kita kenal dengan mawadhi' linasbil ism, posisi-posisi yang apabila suatu isim menempati posisi tersebut, maka isim itu dihukumi keadaannya nasab. Ini maka judul pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah tentang al-asma al-mansubah. Al-asma al-mansubah. Baik. Atau kita sebut juga mawadhi'u nasbil isim. Posisi-posisi suatu isim yang dihukumi keadaannya nasab atau dinamakan juga adalah al-asma al-mansubah, itu isim-isim yang mansub. Isim-isim yang mansub. Yang termasuk posisi nasabnya isim pertama adalah khobarnya kana dan juga akhwatnya kana. Ingat isim kana pada yang marfu, sekarang khobarnya kana. Contohnya begini. Ar-rajulu tabibun. Laki-laki itu adalah seorang dokter. Ini jumlah apa namanya? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah memiliki dua unsur apa? Mubtada dan khobar. Mana yang mubtada? Ar-rajulu itu mubtada. Saya kasih kode mim. Tabib khobar. Saya kasih kode kha. Baik. Jumlah ismiyah
terdiri dari mubtada dan khobar. Itu kaidah yang sudah kita ketahui. Suatu jumlah ismiyah bisa dimasuki oleh kana dan akhwatnya kana, yaitu apabila di depan ditambahkan kata kalimat atau fi'il kana. Kana ar-rajulu tabib. Kana ar-rajulu tabib. Baik, sekarang apa efek menambahkan kana pada jumlah ismiyah tersebut? Kalau efek secara kaidah nahwunya adalah dia akan merubah keadaan khobar yang tadinya marfu menjadi mansub. Yang tadinya di sini adalah dengan dhammah, kan ar-rajulu tabibun. Ketika dimasuki kana, maka dia menjadi mansub. Berarti bagaimana bacanya? Kana ar-rajulu tabiban. Nasab itu tandanya diantaranya adalah fathah. Yang tadinya ar-rajulu tabibun. Jadi kan dua-duanya rafa kan? Mubtada dan khobar sama-sama rafa kan? Ketika dimasuki kana, kita tulis ulang dengan adanya kana. Kana ar-rajulu tabiban. Kana ar-rajulu tabiban. Maka sekarang ar-rajulu disebutnya sebagai isim kana. Khobar ini disebut khobar kana. Dan khobar kana termasuk posisi yang dia mansub. Jadi masuknya kana atau tambahan kana pada jumlah ismiyah akan mengakibatkan perubahan secara i'rab, yaitu perubahan pada khobarnya. Yang tadinya adalah marfu dengan dhammah, maka berubah menjadi mansub dengan fathah. Baik. Ini maksud dari khobar kana. Begitu juga akhwat-akhwatnya kana. Dan kita pernah bahas siapa akhwat-akhwatnya kana, yaitu siapa? Asbaha, adha, dhalla, amsa, bata, laisa, kemudian lakinna, lakinna saudara akhwatnya inna. Kemudian apa? Laisa, kemudian madama, manfakka, mazala, mabariha. Itu adalah akhwat-akhwatnya kana. Intinya kaidah yang harus kita pegang bahwasanya khobarnya kana termasuk yang mansub. Maka apabila ada kata kana atau yakunu, kana itu kan fi'il madhi, ada mudhari'nya yaitu apa? Yakunu. Maka khobarnya adalah mansub. Baik, ada pertanyaan? Silahkan dicatat contohnya. Yang kedua, yang termasuk mawadhi'un nasbil ism, posisi nasabnya sebuah isim adalah ismu inna wa akhwatuha. Isimnya inna dan juga saudara-saudaranya inna. Kita masih pakai contoh kalimat ar-rajulu tabibun. Kalau sekarang yang ditambahkan bukan kana.
Kalau ini kita menambahkannya pakai kana. Sekarang kita ingin menambahkannya inna. Inna ar-rajul tabib. Inna ar-rajul tabib. Baik, kira-kira bacanya gimana? Inna ar-rajula atau rajulu atau rajuli, kemudian tabib, tabibu, tabibun, tabiban atau tabibin? Inna ar-rajula. Kenapa kita bacanya inna ar-rajula pakai fathah? Karena kata ar-rajula di sini sekarang posisinya disebut apa? Isim inna. Isim inna termasuk yang mansub, nasab. Maka kita baca dengan ar-rajula. Baik. Ar-rajula. Inna ar-rajula. Lihat, berubah kan? Yang tadinya ar-rajulu, sekarang ar-rajula gara-gara apa? Ada inna. Sekarang tabibnya. Bacanya gimana? Tabiban, tabibun, tabibin. Kenapa tabibun? Karena ingat posisinya dia apa? Khobar inna. Khobar inna termasuk posisi yang harus apa? Marfu. Ingat pelajaran sebelumnya bahwasanya di antara mawadhi rafa isim adalah khobar inna. Berarti kalau suatu isim menempati posisi sebagai khobar inna, yaitu dalam satu jumlah ismiyah dia menjadi khobar inna, maka dia harus kita hukumi marfu. Maka kita bacanya tabibun. Dalam bahasa Arab demikian, dia mengalami perubahan di akhir kalimat. Inilah yang namanya i'rab. Belajar jadi i'rab. Kalau ada orang bacanya inna rajula tabiban, benar atau salah? Dikatakan salah. Katakan salah. Meskipun mungkin secara makna pun bisa mengalami perubahan sedikit, terkadang tidak mengalami perubahan karena memang tidak beralih ke makna yang lain. Tapi intinya, kalau seorang membacanya bukan dengan marfu, maka dia keliru. Maka di antara mawadhi nasab isim adalah isim inna, yaitu inilah yang dinamakan isim inna, yaitu ar-rajula. Ini namanya isim inna. Kalau ini khobar inna. Baik. Baik, ada pertanyaan sebelumnya? Baik, kita lanjut. Yang ketiga yang termasuk mawadhi nasab adalah yang namanya al-maf'ulu bihi. Al-maf'ul bihi. Al-maf'ulu bihi. Apa itu al-maf'ulu bihi? Maf'ulu bihi adalah suatu isim yang menempati posisi sebagai objek dari kata kerja. Berarti maf'ul bihi ini dia adanya di jumlah ismiyah atau fi'liyah? Kalau ada kata kerjanya, ada fi'il. Jumlah fi'liyah. Dia ada pada sebuah jumlah fi'liyah. Contoh.
Yadrusu Zaidun an-nahwa. Ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah berarti butuh dua komponen. Apa? Fi'il dan fa'il. Mana fi'il? Yadrusu ini adalah fi'il. Baik, kita kasih kode fa. Mana fa'il? Fa'ilnya adalah Zaidun. Baik, kita kasih fa'ain. Ini fa'il. Ada satu komponen lagi yang ini ada kalau kata kerjanya butuh kepada objek atau disebutnya fi'il yang muta'addi. Apa komponen itu? Inilah yang namanya al-maf'ulu bihi. Al-maf'ulu bihi yaitu apa? Yang menjadi objek dalam kalimat tersebut, dalam rangkaian jumlah tersebut. Misalkan di sini yadrusu Zaid dan Dindun. Apa bacanya Zaid? Zaidan, Zaidun, Zaidin. Kenapa baca Zaidun? Karena apa? Karena fa'il. Nah, jawabannya karena dia fa'il. Kan kemarin kita sebutkan ada 10 tempat yang apabila ditempati sebuah isim, isim itu dihukumi rofa, marfu. Maka kalau ditanya, kenapa isim itu rofa? Jawabannya karena dia posisinya begini. Dia posisinya adalah fa'il. Fa'il itu harus marfu. Boleh nggak kita ngotak-atik fa'il dirubah jadi nasab? Nggak boleh. Harus fa'il itu marfu. Sebagaimana maf'ul bihi juga. Maf'ul bihi adalah mansub. Boleh nggak maf'ul bihi kita jadikan marfu? Tidak boleh. Kaidahnya adalah maf'ul bihi harus mansub. Jadi kalau ditanya kenapa ini dibacanya fathah? Karena dia menempati posisi sebagai maf'ul bihi. Atau sebaliknya, kita kan belum tahu gimana baca harokatnya. Nah, jawabannya adalah ini posisinya apa? Oh, ini posisinya maf'ul bih. Berarti kalau maf'ul bih sudah pasti kita ketahui dia dibaca dengan nasab. Baik. Maka di sini kita bacanya adalah an-nahwa dan di sini adalah Zaidun. Sini dibaca an-nahwa karena dia posisinya sebagai maf'ul bihi. Baik. Contoh lain. Saya melihat seekor kucing. Saya coba merangkai. Ro'a itu melihat. Saya apa? Bahasa Arabnya? Ana. Berarti ada kata ana. Ro'a, ana. Dan ada kucing apa bahasa Arabnya? Al-qit. Baik, al-qittu. Coba dirangkai. Ro'a, ana, al-qit. Ro'a, ana, al-qit. Ingat, ini ana kan domir, ya kan? Domir kalau ketemu atau dia ingin kita gabungkan dengan dengan fi'il, bentuknya berubah tidak? Berubah menjadi domir yang muttasil. Maka ana menjadi apa kalau bersambungnya dengan fi'il madhi? Ra'aitu. Ingat tasrifan fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Itu fungsinya sharaf. Jadi kalau kita ingin menyebut ini maka ro'a menjadi ro'a. Ini karena ada ya, kita tulis juga ya. Ro'aitu. Tinggal kata al-qitnya. Nah, al-qit ini bacanya gimana? Qitto, qitti, qittu.
Gimana? Saya melihat kucing. Hah? Gimana bacanya? Kitok, kitik, gitu. Nah, siapa yang milih kitu? Pakai domah? Nggak ada. Yang milih nasab? Pakai fathah? 1 orang, 2 orang, 3 orang. Yang milih jar pakai kasroh? Nggak ada. Yang lain absen. Alasannya kenapa yang milih pakai fathah? Karena dia posisinya apa, Pak Anwar? Karena dia sebagai maf'ul bihi. Karena kata al-qit menempati posisi sebagai maf'ul bihi, dan suatu kalimat yang menempati posisi sebagai maf'ul bihi harus kita hukumi mansub. Di antara tanda mansub adalah fathah. Nanti kita akan belajar apa saja tanda-tanda mansub. Nah, jadi langkahnya adalah taruhlah ini nggak ada harokatnya. Gimana caranya? Pertama, posisinya apa? Kasih pertanyaan. Posisi kalimat itu apa? Khobar inna, isim inna, fa'il, maf'ul bihi, atau yang lain? Cari tahu dulu posisi dia dalam jumlah tersebut sebagai apa. Kedua, setelah kita tahu posisinya dia sebagai apa, posisi tersebut dihukumi i'rabnya apa? Nah, kalau dia mubtada dihukumi i'rabnya apa? Rafa, nasab atau jar? Mubtada rafa. Kalau dia khobar, rafa, nasab atau jar? Rafa. Kalau dia fa'il, rafa, nasab atau jar? Rafa. Kalau dia maf'ul bih, rafa, nasab atau jar? Nasab. Berarti ketahuan. Posisi tersebut dihukumi keadaan i'rabnya apa? Terjawab sudah. Misalkan, oh jawabannya karena dia tadi posisinya maf'ul bih dihukumi nasab. Karena dulu kita pernah belajar posisi nasab. Satu pertanyaan lagi untuk memberikan harokat. Kalau begitu, tandanya apa? Tanda i'rab tersebut apa? Kalau sudah terjawab 3 pertanyaan ini, kita bisa ngasih harokat. Oh, karena dia adalah isim mufrad yang nasab itu pakai fathah. Berarti kita harus ngasih fathah di situ. Baik. Ra'aitu al-qitta. Nah, ini posisi ketiga yang dimana dihukumi nasab. Yang keempat yang dihukumi nasab adalah disebut al-maf'ul al-mutlaq. Maf'ul mutlaq. Baik, mungkin menjelaskan tentang maf'ul mutlaq saya akhirkan saja di kajian kita yang lebih ini lagi, waktunya lebih banyak lagi. Yang kelima kemudian, tapi antum tulis saja dulu. Pernah punya catatan mawadhi nasab isim itu apa? Nah, setidaknya pernah. Nanti ketika ketemu lagi, oh itu tuh maksudnya. Kemudian ada maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli ini adalah fungsinya menerangkan sebab. Yang keenam ada al-maf'ulu ma'ah. Yang ketujuh ada al-hal. Baik, kita ingin bicara tentang al-hal.
maf'ul ma'ah kita pending dulu, yang maf'ul mutlak, maf'ul ajli, maf'ul ma'ah kita lewati dulu. Intinya dicatat saja bahwasanya itu termasuk posisi yang nasab. Kalau ada suatu kalimat dia dikatakan sebagai maf'ul mutlak, maf'ul ajli, maf'ul ma'ah, maka kita harus membacanya dengan nasab. Sekarang adalah hal. Hal itu apa? Hal adalah suatu isim yang fungsinya menerangkan keadaan si fa'ilnya atau keadaan si maf'ul bihnya. Contoh, contoh yang maf'ul hal ya. Yadrusu at-tullab jama'atan. Yadrusu at-tullabu jama'atan. Nah, kata jama'atan ini adalah isim yang di dalam jumlah fi'liyah tersebut dia fungsinya menjelaskan keadaan. Artinya para murid belajar secara bersama-sama. Kalau kita dalam bahasa kita menerjemahkannya biasanya dengan kata secara, demikian. Ini namanya adalah hal, yaitu suatu isim yang di dalam rangkaian jumlah tersebut fungsinya dia, maknanya dia adalah menjelaskan tentang keadaan para pelaku atau keadaan di dalam kejadian tersebut. Baik itu keadaan fa'ilnya maupun keadaan maf'ul bihnya. Intinya fungsinya dia adalah menjelaskan keadaannya. Keadaan ketika kejadian itu bagaimana? Ketika terjadinya fi'il tersebut bagaimana? Ini namanya adalah al-hal. Contoh lain adalah misalkan jalasa Zaidun muttaki'an. Muttaki'an itu artinya orang yang bersandar. Bagaimana kita menerjemahkannya? Jalasa Zaidun muttaki'an. Si Zaid duduk bersandar atau duduk dalam keadaan bersandar, duduk dengan cara bersandar. Ini namanya hal. Itu suatu isim yang fungsinya menjelaskan tentang keadaan ketika kejadian yang kita sebutkan di dalam jumlah tadi. Baik. Kemudian yang ke-9 ada yang namanya al-mustatsna. Al-mustatsna yaitu suatu isim yang datangnya setelah pengecualian. Yang datang setelah pengecualian, kita pending dulu penjelasan tentang al-mustatsna karena butuh waktu yang khusus, satu waktu sendiri, satu sesi sendiri untuk pembahasan mustatsna dengan ahkam-ahkamnya. Kemudian al-munada, yang ke-10 adalah al-munada, yaitu isim yang letaknya setelah kata panggilan. Dan ini pun nanti kita pending dulu. Kemudian berikutnya adalah at-tamyiz.
Ini pun termasuk mawadhi, posisi-posisi yang dihukumi nasab. Kemudian yang ke-12 adalah at-tabi' li ismin mansub. Kalau pada isim rafa yang termasuk rafa adalah tabi' li ismin marfu, yang mengikuti isim marfu, dalam nasab di antara yang nasab adalah tabi' juga yang mengikuti tabi'nya ke isim yang mansub, yang mengikuti isim mansub. Nah, tabi' apa saja tabi'? Ada berapa? Ada 4 kan? Apa saja berarti? Pertama adalah na'at, kemudian ataf, kemudian taukid, yang keempat baru badal. Penjelasan tentang na'at dan ataf sudah. Penjelasan taukid dan badal memang belum kita bahas. Tapi intinya kalau ada suatu na'at menaati, mensifatkan isim yang mansub, maka na'atnya pun ikut mansub. Jadi yang namanya na'at berubah-ubah. Kadang rofa, kadang nasab, kadang jar. Tergantung isim yang dia ikuti yang mana. Begitu juga ataf. Setelah huruf waw bisa berubah-ubah. Misalkan ra'aitu al-qitta wa al-kal babi bu ba, karena ini huruf ataf dan al-kalb di sini dihukumi apa? Ma'tuf, ataf. Tapi kalau misalkan tadi yadrusu Zaidun wa Ahmad dadidu, sama-sama setelah waw. Dia ngikuti isim yang mana? Zaidun, maka bacanya Ahmadu. Tergantung yang dia ikuti yang marfu atau yang mansub. Kalau dia adalah na'at, ataf, taukid maupun badal. Jadi posisinya itu berubah-ubah tergantung posisi yang dimana keadaan i'rabnya berubah-ubah tergantung dia mengikuti yang mana. Namanya juga tabi, pengikut. Orang yang ikut, yang diikuti mau ke kanan, ya dia ikut ke kanan. Yang diikuti mau ke kiri, dia ikut ke kiri. Yang diikuti lurus, ya dia ikut lurus. Itu namanya at-tabi'. Baik, ini adalah posisi-posisi isim yang mansub. Silahkan kalau ada pertanyaan. Pertanyaannya mungkin lebih difokuskan ke yang ini dulu tadi. Khobar, inna, maf'ul bih, kemudian hal, dan at-tabi'. Yang lainnya memang belum kita bahas. Karena untuk masing-masing nomor itu sebenarnya butuh satu pertemuan. Baik, silakan ada pertanyaan.